wahai muslimah, terutama yang belum pakai hijab, ataupun yang sudah pakai hijab tapi masih setengah-setengah, ini maslahat buatmu. Ya. Ini bukan penyiksaan, bukan penindasan. Jadi nggak perlu membahasakan, saya nanti pakai hijab kapan saya mau, kapan hati saya tergerak. Ini mau nunggu sampai kapan? Apakah sampai ajal datang? Kan tidak mungkin. Ya. Karena ajal bisa datang kepada siapapun, dan kapanpun, setiap saat bisa datang. Maka jangan sampai Anda menyesal pada saat Anda datang nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dijelaskan, bahwasanya akan ada wanita-wanita yang ditarik, ya, rambut mereka, digantung rambut mereka dengan rambut mereka di api neraka dan dibakar gitu. Itu karena mereka tidak berhijab gitu kan. Dan orang yang sengaja memamerkan auratnya tidak akan mencium bau surga, jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak. Maka harusnya setiap orang di antara kita, baik kaum laki-laki, peduli terhadap istrinya yang belum berhijab, kepada ibunya, kepada tantenya, kepada anaknya, dan mengingatkan, bahkan menekankan kalau ini adalah sebuah kewajiban. Ya, dia selalu mengawasi mereka karena dia juga akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kalau dia mengetahui itu kemungkaran dan dia biarkan. Selamat siang, dan telah kita lihat bersama ya teman-teman. Begitulah bahasa lama, begitu dan begitu terus. Artinya orang itu kalau menurut dia salah, masuk neraka. Jadi konsepnya harus dia yang paling benar, pokoknya masuk neraka. Contoh wayang harus dimusnahkan, harus ditinggalkan. Ya, terulang dan begitu terus modelnya. Dalam hal ini adalah masalah hijab. Jadi wanita muslim yang tidak berhijab itu adalah melakukan kemungkaran dan akan disiksa nanti di api neraka. Ya, seperti itulah garis besarnya. Dan masalah khilafiyah ini selalu dikorek-korek. Kalau mau memberi nasihat, ya cobalah bicara dengan baik atau menganjurkan dengan baik. Seperti gini contohnya. Mari kita berhijab untuk menutupi aurat, ini akan terlihat lebih sopan, lebih indah. Nah, dengan kata-kata ini kan lebih mesra, lebih indah, dan lebih baik menurut Pak Agit. Tanpa harus memberi suatu justifikasi gitu loh. Saran itu tidak memerlukan sesuatu yang sifatnya justifikasi yang belum kita tahu. Ya kita kan tidak tahu gitu, apakah nanti masuk surga atau neraka atau ada atau enggak. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang sebenarnya. Jadi begini teman-teman, yang dikatakan oleh Basalamah ini sangat bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh Arab Saudi. Arab Saudi ini kalau teman-teman lihat, gimana nggak kurang Islam, ya? Benderanya aja itu, di situ ada kalimat syahadat, ada pedang gitu ya. Dan unik gitu ya, beda dengan bendera-bendera negara lain yang pada rata-rata palingnya hanya warna, konfigurasi, kemudian ada simbol-simbol lah, bintang dan segala macam. Ini udah bentuk istilahnya kaligrafi yang bertulisan kalimat syahadat. Di situ jelas-jelas menyatakan kalau ini adalah Islam. Dan kita tahu sendiri ya, kalau kita berangkat haji, umroh, itu kan kita perginya ke sana. Apa kurang Islam Arab Saudi? Apakah ulama-ulamanya tidak mumpuni sehingga membuat kebijakan tidak mewajibkan hijab lagi di Arab Saudi? Ini tuh diberlakukan sejak 2018. Muhammad bin Salman itu menyatakan, saya tidak merubah ajaran-ajaran agama, tapi yang saya rubah adalah tafsir-tafsir agama. Jadi yang disebutkan oleh Basalamah itu bukan ajaran agama, tapi tafsir agama. Jadi tafsir agama ini itu bisa berbeda-beda gitu loh. Yang sebetulnya benang merahnya ya bukan itu gitu loh. Masa kita nggak percaya yang namanya dengan Arab Saudi, yang disitulah katakan lahirnya Islam, sudah melakukan berhijab itu dari ribuan tahun. Udah beribuan tahun dan dibuat kebijakan seperti ini. Yang kalau kita lihat juga putri di kerajaan-kerajaan Arab itu ya, seperti Amira, kemudian Putri Dina, kemudian Putri Sarah ya, kita lihat itu juga tidak berhijab gitu, walaupun mereka Muslim. Dan apakah tafsir dari Basalamah ini berlaku untuk mereka?
Yang jelas kalau menurut Pak Agit, kalau disuruh ngomong ke kerajaan Saudi Arabia, jelas nggak berani bahasa lama. Takut dicekal kalau mau naik haji atau umroh. Coba ngomong langsung, bikin surat terbuka. Kalau Arab Saudi melakukan kemungkaran, coba kalau berani ngomong gitu, menyatakan kalau Arab Saudi telah melakukan kemungkaran, nggak bisa masuk dia ke Arab Saudi. Dicekal ya, mau naik haji, mau umroh, bahasa lama nih, coret gitu. Itu bukan itu aja teman-teman ya, kebijakan yang dibuat itu bukan hanya sekedar jilbab ya, tapi kebijakan tentang perempuan itu boleh berpergian tanpa muhrimnya ya. Kemudian boleh menyopir gitu ya, boleh menjadi sopir Grab, mencari pekerjaan boleh. Yang hal ini juga dinyatakan oleh Muhammad bin Salman. Kalau kita terus-terus begini, kita akan menjadi manusia primitif. Jadi lucu ya, lucunya gini teman-teman. Orang Arab itu pengen jadi seperti orang Indonesia. Nah, orang Indonesia pengen jadi Arab yang seperti dulu, bukan Arab yang sekarang. Kalau kita lihat kemarin juga kunjungannya Pak Prabowo di Uni Emirat Arab, di situ dilihatin teman-teman tuh. Dilihatin pas masuk itu mobilnya, itu disambut tuh. Disambut dengan salah satunya adalah pengibasan rambut para muslimah yang tidak berhijab itu dikibaskan, dilihatin. Apa pesannya? Pesannya mereka sudah merdeka. Artinya mereka bebas menentukan arah mau berhijab atau tidak. Dalam videonya juga kelihatan teman-temannya. Nah, tuh ya. Dia lagi pada menyambut, kepalanya diputer-puter gitu ya, rambutnya terurai gitu. Mereka ini muslim, bukan nggak muslim. Apakah ini pelecehan terhadap agama? Enggak, gitu loh. Ya ini kan masalah tafsir. Masalah tafsir ini ya sering berbeda dan akhirnya seperti itu timbullah masalah khilafiyah. Kenapa Pak Agit sering mengunggah ya hal-hal yang seperti demikian? Ya pertama sifatnya supaya kita mau berpikir gitu. Jadi ada pembandingnya. Bahasa lama ngomong ini, kemudian pembandingnya ini gitu. Jadi kita berpikir melihat gitu, masuk akal nggak sih yang diomongin bahasa lama ini dengan melepaskan hijab atau tidak berhijab itu kita masuk neraka, disiksa. Nah pembandingnya kita lihat sendiri, negara asalnya Islam yang sudah berabad-abad melakukan hal itu. Nah ini kan baru kitaran 5-7 tahun, baru saja itu dibuka gitu loh. Seperti musik sudah bisa show di Arab Saudi ya, udah nggak seperti dulu lagi. Kalau boleh dikatakan sekte-sektenya si bahasa lama ini itu diprank sama Saudi. Mereka pengen menjadi seperti Arab Saudi, tiba-tiba Arab Saudi membuat kebijakan yang 180 derajat dengan mereka, ya kan, kayak diprank. Jadi intinya gini, dalam sebuah dalil, memang ada di dalil itu. Dalil ini kan sifatnya doktrin dan dogma. Jadi harus difikirkan juga. Yang mana ayat-ayat tentang menganjurkan berpikir itu banyak sekali di Quran. Jadi akal kita ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus digunakan sebaik-baiknya. Bukan mendengar oke iya ikut, mendengar oke iya ikut. Pikirkan apa yang dikatakan. Buatlah ceramah ini sebagai bahan dialog, ya, bukan sebagai bahan perintah. Kalau kita bandingkan pemikiran bahasa lama dengan Muhammad bin Salman, jauh sekali, jauh banget. Yang ini pengen maju, ya ini pengen di situ aja, jalan di tempat. Ada yang Pak Agit bilang tadi, kalau orang Arab ingin menjadi Indonesia gitu ya, seperti orang Indonesia bebas. Nah, orang Indonesianya malah pengen menjadi orang Arab yang seperti dulu. Seperti saat Muhammad bin Salman belum mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini. Yang pada intinya pernyataan Muhammad bin Salman ini perlu kita pikirkan, yaitu bahwa Muhammad bin Salman itu tidak mengubah ajaran agamanya, tapi merubah tafsir agama.
Kemudian juga dia mengatakan, kalau kita terus-terusan begini, maka kita akan menjadi manusia primitif. Saran Pak Agit, tetaplah beragama dengan logika, dan terima kasih.